Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ikhwatul iman wal islam jamaah Masjid Al-Fat, juga kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua yang telah menciptakan serta mengurus dan memelihara kita sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat walafiat di hari yang atau malam yang ke-29 yang merupakan malam-malam 10 akhir menjelang 1 Syawal. Kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, masih istiqomah menjalankan ibadah saum Ramadan beserta dengan amaliyah-amaliyah pendukung yang lainnya. Semoga Allah memberikan kita terus memberikan kita kekuatan serta kesehatan dan keselamatan kita, keluarga kita, muslimin muslimat, semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman wal islam, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepatnya, bahkan seolah-olah baru kemarin kita memasuki 1 Ramadan, sekarang sudah mau memasuki 29. Bahkan sudah berdasarkan perhitungan Hijriyah, kalender atau Qamariyah, kita sudah memasuki tanggal 29 Ramadan. Dan ini merupakan malam, termasuk malam yang ganjil, yang dimana Rasul berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ada suatu anjuran di dalamnya. Di malam-malam ganjil kita dianjurkan untuk mencari yang namanya Lailatul Qadar. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan ataupun melaksanakan amaliyah-amaliyah ibadah dalam rangka berburu Lailatul Qadar? Nah, jika belum, hadirin ikhwatul iman wal islam rahimakumullah, ada kesempatan di malam hari yang ganjil ini, merupakan malam ganjil yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini, yang belum menyempatkan diri untuk meningkatkan amaliyah ibadah, mengisi amaliyah ibadah atau mengisi malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan amaliyah ibadah, maka mari kita manfaatkan kesempatan di akhir-akhir atau detik-detik hari-hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Tingkatkan sholat, bacaan Al-Quran, sodakoh, kemudian amalan-amalan yang bermanfaat lainnya. Perbanyak sujud, perbanyak doa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar yang di dalamnya merupakan lebih baik daripada 1000 bulan yang diturunkan atau turun pada malam Qadar itu pada malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, turunnya malaikat ketika malam Qadar dimulai dari taghrubus syams, maghrib, dan diakhiri menjelang waktu duha. Maka setelah maghrib ini, isya ini, sampai kemudian nanti subuh menjelang duha, mari kita manfaatkan bersama-sama momen akhir di tanggal 29 Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin ikhwatul iman wal islam rahimakumullah. Selain daripada itu, ada satu amalan juga yang siapa tahu kita ada yang lupa, atau bahkan lupa, tidak ingat sama sekali. Ada yang namanya zakatul fitri. Kalau dalam istilah hadis itu zakat fitri. Kita menyebutnya populer zakat fitrah. Padahal dalam istilah hadis itu adalah zakatul fitri.
berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, menunaikan zakat fitri. Dengan apa, berapa besarannya? Mungkin sudah banyak edaran dari Kementerian Agama ataupun MUI terkait dengan berapa dan apa bentuk daripada zakat fitri itu sendiri. Yang pasti zakat fitri ini merupakan perintah, salah satu bagian kelengkapan di dalam amaliyah saum Ramadan. Berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri, maka yang belum mengeluarkan zakat segera kita siapkan dan keluarkan zakat fitri. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Sekarang apa fungsi daripada zakat fitri atau zakat fitrah? Apakah kita hanya sekedar mengeluarkan uang ataupun beras atau gandum selesai? Tidak. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadis ini, fungsi daripada zakat fitrah ataupun hikmah dan juga esensi, kita sebut esensi daripada zakat fitrah itu sendiri adalah tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Yang pertama, tuhratan lis-shaim, pembersih bagi yang berpuasa. Pembersih dari apa? Minal lagwi war rafath, dari perkataan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor. Lagwi, rafath. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, ketika saum bisa saja di antara kita pernah mengatakan kata-kata yang kurang baik, pernah mungkin menggunjing seseorang, apalagi di zaman sekarang yang penuh ikhtilaf, penuh khilafiyah, penuh perdebatan, terkadang membawa atau mengarahkan kita kadang-kadang akhirnya membicarakan orang lain, atau kadangkala kita hampir saja emosional, marah, hanya mengatakan hal yang tidak baik atau perkataan yang kotor. Nah, dengan adanya zakatul fitri atau zakat fitrah, ini merupakan pembersih. Allah mengharapkan ketika kita selesai ibadah saum, menyelesaikan ibadah saum, masuk tanggal 1 Syawal, betul-betul kita dalam keadaan bersih. Pahala saum kita dapatkan karena selesai. Kemudian kesalahan-kesalahan kecil, terutama yang keluar dari mulut kita, itu dibersihkan dengan adanya zakatul fitri atau zakat fitrah. Kemudian warrafas, rafas perkataan yang tidak yang kotor. Tadi kasar, kotor mungkin saja, itu juga dibersihkan dengan zakat. Yang kedua, selain daripada tuhratan, pembersih, selain daripada pembersih bagi orang yang saum, yang kedua, zakatul fitri atau zakat fitrah pun berfungsi sebagai tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang yang miskin. Oleh karenanya, kalau kita melihat sunnah yang paling abdol, kalau ditanya abdolnya zakat itu dengan apa? Apakah dengan uang atau dengan bahan pokok makanan? Maka sesuai hadis ini, dalam hadis yang lain pun ada dijelaskan bahwa yang paling utama adalah dengan bahan makanan. Kalau dulu gandum, sekarang mungkin beras. Karena itu akan menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Diharapkan dengan adanya penyaluran zakat fitrah, orang-orang atau kaum miskin yang tidak mampu untuk membeli makanan ketika tanggal 1 Syawal nanti, ketika waktunya orang yang saum harusnya bergembira, salah satunya dibuktikan dengan adanya makanan dan lain sebagainya, maka diharapkan dengan adanya zakat ada yang namanya pemerataan, rata. Tidak ada istilah, kalau orang Sunda bilang anu nabuh-nabuh, anu ngampar, nu sebeh-sebeh, ketika lebaran teh nu lapar-lapar. Maka dengan adanya zakat fitrah diharapkan tidak terjadi yang demikian. Semua rata.
betul-betul sesuai sabda Nabi, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang saum ada dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia orang yang saum ketika berbuka. Di antaranya waktu berbuka yang membuat orang yang saum gembira adalah ketika hari raya Idul Fitri. Maka bagaimana bisa bergembira seorang muslim yang miskin, yang tidak mampu membeli makanan ketika hari raya Idul Fitri? Ketika sebagian muslim yang lain makan-makan dan sebagainya, karena seseorang miskin tidak mampu membeli makanan, akhirnya mereka tidak bahagia dengan makanan. Oleh karena itu, adanya zakat diharapkan bisa memberikan manfaat ataupun pemerataan dari segi manfaatnya, yaitu tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Dengan harapan ketika masuk 1 Syawal, perayaan hari raya Idul Fitri, semua muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah saum semuanya bergembira, bahkan bisa dibuktikan dengan makan. Oleh karena itu, ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, zakat ini betul-betul luar biasa hikmahnya. Pertama, pembersih dari kesalahan-kesalahan yang dimunculkan atau dikeluarkan oleh mulut kita. Yang kedua, sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Selanjutnya, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya dalam hadis ini, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulatun. Ini berbicara waktu, kapan mulai disalurkannya zakat. Kata Nabi, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maksudnya dalam hadis lain dijelaskan qabla sholat Idul Fitri, qabla Id, sebelum sholat Id, maka itu adalah sedekah zakatun makbulatun, zakat yang diterima, nilainya zakat. Akan tetapi sebaliknya, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang baru mengeluarkan zakat setelah salat Id, maka nilainya tidak lagi menjadi nilai zakat, tetapi sedekah di antara sedekah. Nilainya hanya sedekah saja. Hadis riwayat Abu Daud wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim. Oleh karena itu, ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, ada waktu sekarang 29, 30, 2 hari lagi waktu tersisa waktu untuk kita menunaikan zakat. Bagi yang belum menunaikan zakat, segera. Ada istilah kata, jangan dinanti-nanti. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam suatu keterangan, kun di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Urusan akhirat lakukanlah seolah-olah kamu akan mati besok hari. Maka yang punya sekarang segera. Meskipun nanti penyalurannya mungkin kita serahkan kepada panitia yang mengelola zakat, yang disebut ambil zakat. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, 2 hal yang menjadi amaliyah, kita sebut amaliyah terakhir di detik-detik akhir menjelang selesainya atau berakhirnya bulan Ramadan. Yang pertama, ada yang namanya Lailatul Qadar. Kesempatan itu jangan disia-siakan, karena tahun depan belum tentu kita dapat mengalami Ramadan seperti tahun ini. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Anggap Lailatul Qadar pada malam hari ini merupakan Lailatul Qadar terakhir kita. Maka manfaatkan dengan penuh kesungguhan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang qama, menghidupkan malam Qadar karena iman dan ihtisab mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, jangan lupakan zakat fitrah, zakat fitri. Segera keluarkan, segera tunaikan. Seabdol, kalau kita mau ngambil abdol, dalam hadis dijelaskan sebelum pelaksanaan sholat Id. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan.
pada kesempatan tausiah singkat malam hari ini di malam yang ke-29 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, meskipun hanya satu hadis yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat saja untuk kita semua kaum muslimin muslimat yang sedang menjalankan ibadah saum. Siapa tahu ada yang belum ataupun belum mempersiapkan dan mengeluarkan zakat, maka dipersiapkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ini merupakan kewajiban kita sebagai pembersih kesalahan-kesalahan kita orang yang saum, kemudian sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kelapangan rezeki dan juga keberkahan dalam harta untuk dapat melaksanakan amaliyah ibadah zakat fitri di bulan atau tahun Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas segala perhatiannya, atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.